Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan-pesan kepada kita lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni segala dosa kamu. Jamaah sekalian, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal kita tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat selalu mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesempatan yang luar biasa. Ada salah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat kamu seandainya seseorang mencintai suatu kaum padahal dia belum pernah melihatnya?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dicintainya. Jamaah sekalian, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kita pandang dan kita tidak pernah melihatnya, dan kita merasakan bagaimana kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala menitipkan Quran, memberikan pesan kepada kita lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Semuanya adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapa para sahabat yang dekat dengan Nabi merasakan indahnya hidup, tidak mau berpisah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sauban, selalu mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sauban kepada Nabi, "Wahai Nabi, apabila kamu nanti masuk surga, engkau bersama para nabi-nabi, tinggi tempatnya. Dan kalaupun saya masuk surga, mungkin surga saya di paling bawah. Dan kalau saya tidak pernah masuk surga dan saya tidak akan pernah melihat engkau selamanya." Jamaah salam. Jamaah sekalian, luar biasa kecintaan para sahabat ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni as'aluka imanan la yartadda wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'la jannatil khuld." Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami iman yang tidak pernah lepas, kenikmatan yang tidak pernah habis, dan berikan kepada kami selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat surga yang tinggi. Jamaah sekalian, ini sahabat Ibnu Mas'ud selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dekat dengan Nabi, bukan cuma di dunia sampai di hari kiamat dan masuk surga. Bagaimana kita yang tidak pernah melihat dan tidak pernah mengagungkan Nabi dan memperjuangkan di depan Nabi, dan kita tidak pernah hijrah bersama Nabi, jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita yakin apabila kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nanti mereka bersama para nabi-nabi, para suhada solihin, orang-orang siddiq. Mereka lah teman-teman yang baik. Jamaah sekalian, ini standar hidup kita, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Tidak perlu kita ragukan, karena kenikmatan hidup ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menitipkan rasa manisnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antaman ahbabta," kamu bersama orang yang kamu cintai. Jamaah sekalian, ketika mendengar ini, Anas ibnu Malik mengatakan, "Pama parihna bisai'in parahana biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta." Kata Anas bin Malik, aku tidak merasakan puas, senang, bahagia kepada sesuatu setelah aku mendengar kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kamu bersama apa yang kamu cintai. Jamaah sekalian, orang-orang yang selalu dekat Allah Subhanahu wa taala dan selalu beraktivitas sesuai dengan yang diharapkan dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin betul kita akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Hadirin rahimakumullah, perasaan ini harus tumbuh. Jangan kita menjadi orang-orang membenci agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu bersama Nabi adalah orang-orang yang selalu dapat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, siapa yang membenci Fatimah, siapa yang memusuhi Fatimah, dia akan bermusuhan denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memusuhi Ali bin Abi Thalib, dan aku akan menjadi musuhnya. Hadirin rahimakumullah, Ahlul Bait, keturunan Nabi, semuanya harus kita cintai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebanggaan hidup kita. Ekspresi kehidupan mencintai Nabi adalah mencintai semua yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang rahmatullah, amal agar kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antaranya kita banyak sholat. Rabi bin Ka'ab ketika mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan. Dia berkhidmat kepada Nabi sampai Nabi mengatakan, kamu mau apa? Kemudian dia mengatakan, aku cuma minta bisa bersama kamu nanti di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bantulah aku banyak sujud. Salat bisa menguatkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak berselawat kepadaku nanti bersamaku pada hari kiamat. Tidak mungkin kita mencintai tanpa kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Jamaah sekalian, nikmati kebaikan bulan Rabiul Awal. Ini sudah terakhir di penghujung Rabiul Awal. Kita ingin Rasulullah SAW hadir dengan kebaikannya buat kita. Jangan ada keretakan dalam hidup kita, menjauh dari apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kemudian amal-amal yang berikutnya baik kita lakukan dekat dengan orang lain. Apapun orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki anak, 2 anak perempuan atau 3, man kana lahu salasa banat al-ahwat, kata Nabi, kana lahu fil jannah hakaza. Orang yang punya anak 3 perempuan, dididik secara baik, nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat bersamaku. Nabi menunjukkan antara tunjuk yang telunjuk dengan tengahnya, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekarang itu luar biasa perempuan. Kita malu melihatnya, namanya Islam, tapi kelakuannya jauh dari Islam. Ya, kenapa mereka diperkosa? Dan kita lihat setiap saat tayangan televisi ada terjadi pemerkosaan sampai pembunuhan. Kenapa? Karena pakaian anak-anak kita, orang-orang Islam, tidak lengkap dan bisa mengangkat birahi, dan orang-orang sekarang tidak dekat dengan agamanya. Jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang punya anak, dijaga anaknya, dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surga dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, berikutnya Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada kita, wabil khusus para pedagang, orang-orang yang selalu meyakinkan dagangannya, jujurlah dalam dagangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajir saduq ma'an nabiyyin wasidikin wasuhada wasalihin. Pedagang-pedagang yang jujur, dia akan bersama para nabi-nabi, para orang-orang yang saleh, yang sidik, yang salihin, dan para suhada. Kita boleh jualan mahal, boleh lebih dari 50% pun boleh kita ambil keuntungannya, tapi kita punya bargaining adalah jujur, adalah keutamaan kita dan kesuksesan kita. Jangan kata kita memarkup semua harga, dari mereknya dengan harganya, kualitasnya, isinya, kita semuanya penuh ketipuan-tipuan. Jamaah sekalian, keuntungan itu adalah keberkahan buat kita.
Nabi SAW menjanjikan pedagang-pedagang yang jujur akan diberikan kesempatan bersama Nabi pada hari kiamat. Jamaah sekalian, pedagang-pedagang di depan masjid ini luar biasa banyaknya. Tapi kita malu lihat pedagang kalau sudah panggilan azan dia masih jualan, luar biasa. Bukankah itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kenapa kita masih jualan? Bukankah jualan itu mendatangkan keuntungan, dan keuntungan itu dari Allah Subhanahu wa taala? Tutup. Karena panggilan Allah lebih utama. Uang itu berkah walaupun sedikit. Jamaah sekalian, ini tausiah yang mengingatkan kepada kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Semua perintah Allah kita taati, semua perintah Rasul kita taatin, dan kita nggak melanggar apa yang Allah berikan kepada kita. Saatnya kita dekat kepada Allah di bulan ini, di mana orang-orang telah memusuhi para ulama, orang-orang telah memusuhi agama Islam. Kita mayoritas umat Islam, kenapa dicaci maki ulamanya, dikriminalisasi agamanya dan ulamanya? Karena kita tidak punya kedekatan dan kecintaan kita kepada agama kita. Jamaah sekalian, nikmati bulan ini dengan kebaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak bersalawat aksaru alayya salat, itu pada hari kiamat banyak bertemu denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, nikmati kebaikan itu. Jadikan perasaan kita apa yang dirasakan oleh para sahabat. Sahabat itu merasa sedih, bahkan duka kalau nggak ketemu Nabi, itu perasaannya sakit. Dan hari ini kita nggak bertemu dengan Nabi, tapi di depan mata kita ada sunnahnya, ada Qur'annya. Kita menjadikan kebaikan. Semoga kebaikan ini selalu dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wasairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.